jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita memenuhi undangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Untuk kasih Tuhan, berkat Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang dilimpahkan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Di dalam masa yang semakin sulit, keadaan yang semakin tidak menentu, satu hal yang kita percaya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikuti pembacaan nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 14. Matius kelima 14. Kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang seperti sebuah kota di atas bukit, bercahaya pada malam hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi menyampaikan pengakuan iman rasuli kita. Dan masing-masing kita akan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita agungkan. Mari kita mau katakan bersama-sama, Bapa Engkau setia, Engkau mulia, tenanglah jiwa kami bersamamu ya Bapa. Kau
dengan pujian pengagungan kepada Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami yang setia, Allah yang mulia. Di dalam hadirat-Mu kami merasa aman dan tenang, karena Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami, gunung batu kami Tuhan, penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau berkasa ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa sebelum pemberitaan dan pembacaan firman Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami untuk waktu ini belajar dari firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus membukakan perkara-perkara yang luar biasa yang ada pada pemberitaan ini, dan di mana Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir pemberitaan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca teks Alkitab dari Yohanes 1 ayat 41 sampai dengan 51. Yohanes 1 ayat 41 sampai dengan 51. Gereja yang menjadi saksi. Tema berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia ini. Ayat 41 kita mulai. Kemudian Andreas pergi mendapatkan Simon dan berkata, kami telah menemukan Mesias. Lalu dibawanya Simon kepada Yesus. Yesus menatap Simon sejenak lalu berkata, engkau adalah Simon anak Yohanes, tetapi engkau akan dinamakan Petrus, artinya batu karang. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Ia berkata, marilah ikut aku. Filipus berasal dari Betsaida, di kampung halaman Andreas dan Petrus. Kemudian Filipus pergi mencari Nathaniel, serta berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, orang yang telah diberitakan oleh Musa dan para nabi, namanya Yesus, putra Yusuf dari Nazaret. Nazaret, seru Nathaniel, mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari sana? Mari, ikutlah dan lihatlah sendiri, sahut Filipus. Ketika mereka hampir sampai, Yesus berkata, inilah orang-orang jujur
putra Israel sejati. Bagaimana engkau mengetahui dan mempercayai saya? Tanya Nathanael. Yesus menjawab, aku melihat engkau di bawah pohon ara sebelum Filipus menemukan engkau. Nathanael menyahut, engkau adalah anak Allah, Raja Israel. Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau percaya? Karena aku berkata bahwa aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, engkau akan melihat bukti-bukti yang lebih besar daripada ini. Bahkan engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah bolak-balik kepadaku Mesias. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dengan tema gereja yang menjadi saksi. Kata saksi dari bahasa Yunani marturia. Marturia yang artinya bersaksi. Ada 3 kata yang dianut gereja reform, yaitu dalam strategi pelayanan, yaitu kata marturia, koinonia, dan diakonia. Yaitu gereja harus dapat bersaksi, bersekutu, dan melakukan pelayanan sosial. Ketiga unsur ini yang harus dapat menggerakkan gereja Protestan. Oleh karena itu, gereja selalu berbicara tentang 3 perkara ini, yaitu perkara koinonia, perkara diakonia, dan perkara marturia. Dari teks ini kita melihat selalu terang kesaksian gereja. Kata marturia berasal dari kata tadi yang saya sebutkan, dengan kata kerja marturese, artinya bersaksi sampai penghabisan dan mati. Makanya kalau kita ketemu dalam sejarah gereja ada kata-kata kaum martir yang selalu diungkapkan, yang selalu diangkat, bagaimana mereka mengalami penganiayaan dan juga mengalami tekanan-tekanan yang berat pada waktu itu oleh kaisar-kaisar, penguasa-penguasa. Nah, orang Kristen diajak bersaksi sampai mati buat Kristus. Yang pertama, kita lihat di sini, gereja harus bersaksi mengenai karya penebusan dan pengampunan dosa. Pertemuan Yesus dengan para muridnya terjadi dengan tak disangka-sangka. Andreas hanya dengan mendengar ucapan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Karena pada waktu dulu, orang mau mendapat pengampunan dosa, dia harus membawa 1 lembu. Dan lembu itu disembelih, lalu darahnya dicurahkan untuk tanda pengampunan dosa. Baru orang itu mendapat tanda pengampunan dosa. Dan itu hanya sementara. Tapi anak domba Allah ini yang dimaksudkan oleh Simon Petrus, anak domba Allah. Itulah Yesus. 1 kali untuk selamanya dipersembahkan oleh Bapanya untuk keselamatan kita umat manusia di muka bumi ini. Jadi Simon dihampirinya dan dinamakan Kefas, artinya batu karang dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Yunani, Petrus artinya batu karang yang teguh. Saudara, sebenarnya kalau kita melihat jujur ini, Andreas ini sebenarnya murid Yohanes Pembaptis. Tetapi dia memutuskan untuk mengikuti Mesias. Walaupun sudah lama dia belajar dari Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini layaknya kalau gereja bersaksi.
Jikalau gereja melakukan kesaksian, jikalau gereja melontarkan kesaksian, ini akan mencapai pasti banyak orang. Dan itu memang tugasnya gereja. Sejak gereja berdiri, dia memang dinubuatkan untuk menjadi alat kesaksian Bapa di surga. Gereja harus bermisi. Kalau sekarang ini kita melihat bahwa gereja-gereja banyak yang berkata bahwa mereka bermisi. Tapi mereka cuma diinjak di era yang sudah ada gereja. Tapi kapan mereka mulai bermisi? Kita tidak tahu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Andreas tertarik karena lihatlah anak domba Allah. Ini yang pertama. Bersaksi tentang Yesus yang akan memberi pengampunan dosa. Yesus yang mengangkut isi dosa dunia ini. Yesus yang masuk ke dalam alam maut dan mengalahkannya. Sehingga orang Kristen tidak takut lagi kepada maut. Tapi takluk kepada Allah Bapa Surgawi. Lalu kita melihat kedua, gereja harus bersaksi bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Filipus diajaknya, ikutlah aku, Nathaniel, hanya dengan dilihat olehnya saat berdiri di bawah pohon arah, mengakuinya sebagai Raja orang Israel. Raja. Kita harus menyaksikan kepada dunia bahwa tugas Yesus, dia akan datang kelak sebagai Raja di atas segala raja. Dan nanti dia akan menghakimi dunia ini. Kita sangat berbahagia. Karena ayat Alkitab Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghakiman bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sudah tidak ada penghakiman lagi bagi mereka yang percaya dalam Yesus Kristus. Ini yang paling menguntungkan kita sebagai orang percaya yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita tahu dialah Raja kita. Dan kita harus menyaksikan tahap-tahap pemilihan para murid dalam bacaan ini membuktikan bahwa setiap orang yang datang kepadanya karena Allah telah terlebih dahulu berinisiatif memanggil, membuka jalan, dan ada kesempatan. Gunakanlah kesempatan ini baik-baik. Jangan sampai kita tidak menyaksikan itu. Ada banyak orang di luar gereja yang sama sekali tidak mengerti siapa Yesus. Siapa dia Raja segala raja, di atas segala-galanya. Oleh karena itu kita takluk kepada Raja di bawah segala otoritasnya. Yesus Kristus, dia yang akan datang untuk memulihkan keadaan kita dalam kerajaan surga. Lalu yang ketiga yang kita lihat, gereja harus bersaksi dan memberitakan firman tentang Yesus Kristus. Kesaksian sebagai alat Allah. Kesaksian kebenaran firman Tuhan merupakan cara Allah membawa orang mengenal Yesus Kristus. Mulai dari kesaksian hidupnya, karakter, sikap, tindak tanduk, dan kepribadiannya yang istimewa. Sampai kepada pengajaran-pengajarannya. Dari sinilah Allah berkenan memanggil manusia untuk menjadi muridnya. Melalui cara di luar mimbar, formal, dan metode-metode tertentu. Pelajaran penting dari inisiatif Allah adalah dia menantang gerejanya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup sebagai martyrios atau sebagai maturese. Kita menyaksikan perbuatan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia mau menyelamatkannya. Ini adalah bahwa pengenalan kita kepada Kristus akan mendorong kita untuk bersaksi tentang
dan karya-karyanya. Coba kita renungkan baik-baik. Renungkan ini. Bukan manusia mulai mencari Allah, tapi Allah yang berjumpa manusia dan membangkitkan kerinduan rohani untuk berjumpa dengan Dia. Kalbar katakan Allah mempunyai hati mencari orang berdosa dan menemukannya. Itu hatinya Allah. Oleh karena misi pekerjaan Tuhan ini itu bukan pekerjaan biasa-biasa, mau tidak mau. Misi itu hati Allah Bapa. Itu sebabnya kita merindukan untuk menjalankan pelayanan misi sampai ke pelosok-pelosok. Kita merindukan suku-suku yang terabaikan dapat dijangkau oleh karena Injil Yesus Kristus. Ini yang kita utamakan di dalam gereja kita. Dan biarlah kita dipakai sebagai saksi Kristus. Di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun kita berada. Kita tetap menjadi saksi yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami diajak menjadi partner Bapa di surga. Untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, suku bangsa. Kerinduan kami dipakai Tuhan. Kalau bukan kami akan pergi, doa kami yang mendukung para misioneri. Dan juga dukungan kami dalam segi keuangan. Itu juga mendukung mereka untuk bertindak. Untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Untuk melengkapi orang-orang percaya yang baru percaya. Yang baru menerima Kristus. Tuhan berkati upaya-upaya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum memberikan persembahan kita mau satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan, diberkati rohani kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau juga terus memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini ya Bapa, hingga dipakai untuk pelayanan di gereja ini, untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang melayani ladang misi ya Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini sehingga berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan
Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan kesehatan yang Kau karuniakan bagi kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu bagi anak-anak kami juga yang sudah memulai sekolah online mereka masing-masing ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan dalam metode yang baru ini, agar mereka bisa beradaptasi dengan baik dan bisa menempuh pendidikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan. Walaupun ada keterbatasan dalam pembelajaran online. Kami berdoa juga untuk guru-guru dan semua yang terlibat dalam pendidikan secara online ini semua bisa bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk jemaat kami dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Walaupun ada begitu kesulitan yang mungkin dihadapi terkait dengan pandemi ini ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan agar jemaat kami bisa tetap maintain dalam usaha dan pekerjaan mereka dan tetap berhasil ya Tuhan. Dalam pertolongan-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat kami yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, Tuhan memenjamah mereka. Mereka juga yang dalam usia lanjut dan mereka juga yang mengalami permasalahan dalam kehidupan, Tuhan senantiasa menolong mereka ya Tuhan, memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk ULB kami yang ada di ladang misi, mereka yang berjuang di garis depan, suku-suku yang terabaikan Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini ya Tuhan. Untuk beberapa hamba-Mu yang saat ini kami mendengar dalam masa-masa sulit karena terus dipantau ya Tuhan. Tolong mereka agar mereka bisa keluar dari permasalahan ini. Kami berdoa untuk keluarga Happy Maradia, keluarga Adi Bulima, keluarga Pit Hengkesa, keluarga Abner, Dapa Behar, juga Harmono, Daniel, dan semua mereka juga ya Tuhan yang ada di ladang misi. Yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, Tuhan menolong mereka. Setiap pergumulan mereka Tuhan hadir dan menolong mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemerintah bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa vaksin sudah mulai didistribusikan di beberapa tempat. Tuhan kami berdoa untuk semua pendistribusian berjalan dengan baik dan merata. Dan selanjutnya dalam vaksinasi Tuhan COVID-19 ini agar bisa memberikan hasil yang positif, yang baik ya Tuhan. Sehingga bangsa kami, dan bukan juga bangsa kami tapi semua bangsa-bangsa di dunia bisa terbebas dari permasalahan pandemik ini ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, suatu saat kami kembali bisa seperti sedia kala ya Tuhan. Lepas dari pandemik yang sudah 1 tahun ini ya Tuhan, lebih ini ya Tuhan. Yang mempersulit kami dalam setiap hal ya Tuhan. Tolong Tuhan, pemerintah kami agar mampu bisa mengatasi semuanya ini dengan baik. Dan kami berdoa untuk tim ekonomi dan semua yang berjuang Tuhan di garis depan secara medis, Tuhan, para dokter dan satuan tugas agar mereka bisa bekerja dengan baik, bahu-membahu Tuhan, menanggulangi semua permasalahan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami dan semua kabinet yang menjalankan fungsi kenegaraan Tuhan, menolong mereka, berikan hikmat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bisa senantiasa menjalankan pemerintahan dengan baik di negara kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk gembala kami Pak Diki dan Ibu dan keluarga. Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan kesehatan. Juga bagi Vikaris Pinka dan semua majelis dan yang melayani kami, Tuhan memberkati, menolong, menguatkan mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau menserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan kehendak-Nya. Kita mau menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan ini aku, jadikanlah aku alat-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami yang memenuhi kebaktian ini, sehingga kami boleh merasakan hikmat-Nya, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kami beribadah. Dan seluruh puji-pujian yang kami naikkan boleh sampai di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Persembahan yang kami berikan dapat digunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada saat yang ini, yang penting bagi kami sekalian. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan jalanlah di dalam berkat-Nya, maka berkat ini menyertai kita sekalian. Allah menjaga dan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Allah berjalan berhadapan muka dengan engkau dan memberikan damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu dan menempuh tahun
2021 ini. Amin.